Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh sederhana sistem ya. Jadi nanti kita akan mengklasifikasikan spek komputer ini termasuk bagus atau jelek ya. Jadi di sini atributnya ada 4 ya, ada prosesornya ya, ini Core i, nanti ada i3, i5 dan i7. Terus RAM-nya ini ada 4 GB, 8 GB, 16 GB ya. Terus ada VGA-nya ada 1 GB, ada 2 GB, ada 4 GB. Dan ada yang tidak punya VGA, maksudnya onboard ya. Terus di sini ada generasi 1, 2, 3 generasi 12 ya, generasi 13 juga ada sekarang. Oke. Sekarang misalnya kita menggunakan Euclidean distance untuk jaraknya. Misalnya kita masukkan prosesornya i3, RAM-nya 8 GB, VGA-nya 2 GB, generasi 10 misal ya. Terus untuk penentuan K-nya misalnya kita masukkan 5. Oke, kita proses ya, kita lihat dulu jaraknya ya. Oke. Ini kita bisa lihat jaraknya ya. Ini yang pertama, data pertama. Ini jaraknya cuma 1, ini jaraknya 4. Oke. Karena kita gunakan K5 ya, kita tinggal lihat dia ini termasuk KNN atau enggak, maksudnya termasuk ketetanggaan atau enggak gitu kan, tinggal kita klik. Nah, kita ngambilnya kan sampai K5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini bukan ya. Berarti acuan kita itu ini ya. Nah, kita tinggal lihat mana kelas yang dominan. Mana kelas yang dominan. Baru kita klik hasil. Nah, ini kan dominannya bagus, makanya hasilnya. Kalau nanti prosesor i3 generasi 10, RAM 8 GB, VGA 2 GB, ini udah termasuk yang bagus ya. Nah, sekarang misalnya RAM 4 GB kita turun. Generasinya misalnya kita masuk generasi 2 ya. Ini kita default dulu. Nah, lalu kita proses datanya ya. Kita proses ya. K-nya sama, kita tentukan 5. Lalu kita KNN-nya ini kan sampai 5 ya. Nanti kalau sampai 7 misalnya K7 gitu kan ya. Ya. Nah, ini otomatis berubah ya, akan menyesuaikan. Sekarang kita lihat hasilnya. Oh ya, ini coba ya. Kalau dia i3 Gen 2 RAM-nya 4 GB, ini termasuk yang. Nah, sekarang misalnya Gen 5 Gen 6 misal, tapi di sini 7, di 7 RAM 2 GB, RAM 4 GB, ini kita taruh 8, VGA-nya 2 GB ya. Ini kita menggunakan sama Euclidean distance, kita default dulu, kita proses ya, proses, kita tentukan ini termasuk tetangga atau enggak ya sampai ini. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini tergolong bagus ya, tergolong bagus. Oke, tinggal kita hitung akurasinya sekarang ya. Jadi ini cara implementasi daripada algoritma KNN ya. Jadi kita punya 11 data. Ini ada 4 atribut, ada 2 kelas ya, 2 labelnya, yaitu jelek dan bagus ya. Jadi di KNN itu kan ada, kita harus mengurutkan posisi secara ascending ya, berdasarkan jarak. Makin kecil jaraknya berarti posisinya itu makin atas gitu kan.